Tadi mau sih anu gurih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Udah hari ketiga ya Bu. Ini kita berada di Joset Kalibodas. Bodas itu putih ya artinya. Nah ya emang kita bisa lihat sendiri ini apa ya? Krem putih ya. Coksu. Di Kalibodas ini 2016 2017 itu ditemukan fragmen dari Homo erectus, tapi teridentifikasi tahun 2018 oleh BPSMP Sangiran. BPSMP Sangiran masih mengidentifikasi tetapi belum yakin. Dalam identifikasi tersebut ditulis ada suatu kemungkinan dari fragmen Homo erectus. Pada akhirnya kami bersama dengan tim dari Lab Paleoantropologi Universitas Gadjah Mada melakukan penelitian. Kita bawa sampel tersebut, lalu teridentifikasi ada 4 fragmen Homo erectus, yaitu satu bonggol. Bonggol itu bagian ini Bu, antara tulang paha itu di ujungnya dengan tulang pinggang, pangkal paha ya di ujungnya ini. Nah itu satu. Yang kedua itu ditemukan tengkorak atau tempurung ya, tempurung kepala dari Homo erectus juga. Lalu 2 fragmen gigi. Setelah dilakukannya penulisan ilmiah melalui jurnal Sangiran, kita publikasi di sana. Lalu fragmen-fragmen tersebut diamankan oleh BPSMP Sangiran untuk diteliti oleh Profesor Hari Widianto. Setelah fragmen fosil tersebut berada di tangan Profesor Hari Widianto, ternyata menurut beliau yang masuk ke dalam Homo erectus hanya 2, bonggol dan 1 gigi. Lalu mulai dari situ penemuan ini menjadi trigger untuk Prof Hari sebagai ahli manusia purba di Indonesia untuk ke lokasi ini. Jadi 2019 ya, Prof Hari datang ke lokasi ini bersama dengan Prof Truman Simanjutak. Itu Prof Hari ahli anatominya, tulangnya. Prof Truman Simanjutak ahli dalam alat paleolitik. Jadi selain bonggol, di Kalibodas juga ditemukan alat manusia purba. Jadi lengkap di sungai ini. Nah, penemuannya ini Bu, di lokasi ini, di titik ini yang warna pink. Pink itu singkatan dari Quarter Vulkanik Selamat Tua. Jadi dari umurnya dengan lokasi penemuannya tidak nyambung. Kenapa? Karena penemuan bonggol ini berada di aliran, jadi dia material lepas ya, seperti ini.
2016 ditemukan di ini aliran lepas. Tetapi kita lihat di bagian hulunya. Hulunya ini didominasi oleh warna hijau. Ini kan kali bodas ya, Bu. Kali yang warna hijau ini itu merupakan kali gintung, formasi kali gintung. Formasi kali gelagah. Formasi kali gelagah sendiri pada bagian bawah mengandung litologi napal dan pasir kehijauan. Berdasarkan matriks yang ada di Bonggol mengandung napal, disimpulkan bahwa fosil ini berada di formasi kali gelagah yang umurnya paling tua 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, berdasarkan hal tersebut, Prof. Hari Widianto menyimpulkan bahwa penemuan bonggol Homo erectus berumur 1,8 juta tahun yang lalu. Lalu 2021 kemarin, Prof. Hari melakukan kajian kembali untuk mendapatkan sampel yang untuk radiometric dating, untuk didating. Jadi penentuan umur itu melalui laboratorium. Kita ambil sampel batuan yang bisa di dating, lalu dari analisa lab tersebut bisa kita ketahui angkanya. Jadi itu absolut, angka absolut. Ya, kita tinggal menunggu ini hasil dating tersebut, apakah benar 1,8, apakah bisa lebih tua atau lebih muda. Itu hasilnya yang sedang sangat-sangat ditunggu. Hipotesanya 1,8 berdasarkan kandungan matriks yang ada di formasi kali gelagah. Jadi berdasarkan temuan ini, situs Bumiayu diajukan sebagai kawasan geoheritage karena penemuan Homo erectus yang berumur 1,8 di dunia ini hanya ada di 5 negara: Afrika, Cina, Georgia, Thailand, dan 1 Indonesia. Dan di sini Di titik ini. Di sini ada 2 titik penemuan bonggol. Jadi setelah penemuan itu oleh Pak Hari, ternyata ada penemuan kembali oleh Pak Karsono yang dikonfirmasi Homo erectus. Jadi temuan terbaru. Jadi temuan terbarunya itu bonggol lagi dan tulang kering, tulang kaki. Mungkin Pak Karsono bisa menjelaskan di sini, Pak. Ayo, sebagai penemu, monggo bagaimana waktu dan saat itu bagaimana aktivitasnya. terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, di tempat ini tempat yang sangat luar biasa yang kita dapatkan waktu kala itu ya di sini, Bu, kita dapatkan untuk yang pertama, dan yang kedua pada ini di atas, Bu, juga gigi dan paha, dan masih ada juga. Itulah yang kita telusuri, kita maju untuk semangat. Ya, singkat aja. Karena Kedalaman berapa, Pak? Dapatkan. dalam, Bu. Di kedalaman berapa? Dulu ini nggak kayak gini, Bu. Ini tebal, Bu. Kita ini berarti ketebalan ada 1,5 meter, Bu. Ini agak tebal, Bu. Kan Iya, titis air. ini lumpur dari atas, itu dari pembuangan sampah. Itu Ya. agak tinggi, ya.
ini ya luar biasa lah tempatnya. Walaupun kayak gini masih banyak. Kalau kita mau jujur, nah, ya begitu harus kita sabar dan sabar dan sabar. Mentok ora sabar. Untuk Pak, nanya Pak. ya udah. Ekspresi apa yang pertama dikeluarkan, diperlihatkan setelah mendapatkan itu? Tersenyum, ketawa, apa merenges? Saya yakin tidak merenges. Ya, kita ada buku, ya. Kita belajar dan belajar dan belajar. Hidup itu semua belajar dan semangat, dan itu tujuan kita. Hidup itu tugas. Itu yang kita ada prinsip kita. Kalau nah, kenapa kita bisa dan memahaminya? Kita harus ada dasar. Dalam dasar itu, walaupun kita nggak ada ijazah, nggak ada ini, insya Allah karena keyakinan kita, dan itu sopo sing temen bakal tinemu. Ide sebenarnya. Jeruk. Wah, metu. Ya, siapa yang Transit Pak, ada transitnya ada. apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan di dalam hidup tugas ini itu menuai hasil. Itu aja. Tapi Pak Karsono Ya. itu ekspresi dari Perwon. Wow, apa gimana iya, gitu? ya biasa aja. Oh. Memang Biasa aja. Purane memang kita ada, tapi kita masuk dikenalin. Pak, itu ditemukannya fosil yang bonggol terus gigi itu jaraknya berapa meter, Pak? Oh, jauh Pak. Artinya waktu pas ditemukan itu kenapa nggak digali, Pak? Nggak ada, Pak. Barangkali ada Kalau kita buntutnya. menggali, kita merusak Pak. Maaf ya Pak ya. Iya. Kita, Oh. kalau memang rezekinya kita, Iya. ya itulah. Kita jawabnya gitu Pak. Berarti posisi apa adanya yang Iya, didapat itu, kalau Pak? kita kalau memang di tebing Iya. ada nanti insya Allah nggak gugur, Iya. itu ada gaji segini. Artinya kalau ini memang nggak boleh dicari dan digali, Ya, Pak? nggak tahu Pak. Oh. Nggak tahu. Kalau kita ada sedikit kita ambil. Kalau kita Artinya berarti daerah sini memang tempat anu, Pak ya? Orang-orang zaman purba ya? iya, Atau gimana, Pak? ada memang Analisa iya, anu, di ini area atas Iya. memang. ada ya? Berarti petilasannya ada ya, Pak Nono ya? Kurang tahu. Iya. Kalau alat-alat ada memang Ada ya, ada. Pak. Dari tulang, dari batu ada. Dan nanya lagi, Dan? Wis pamungkan yang masak ya. Nyata itu orang tertentu. Biasa-biasa saja. Ya, memainkan pikiran, apa pikiran kita yang memainkan. Sebab gini Pak, kalau kayak di luar negeri kayak kita menggali fosil Fir'aun itu kan dicari memang sampai utuh gitu Iya, loh, Pak. iya. Barangkali di sini temukannya gigi, Ya, nanti ada lehernya. Canggih pakai itu ya Pak ya. Iya. Kita kan nggak canggih Pak. Oh. Pakai batin. Tapi kan ada dari geologi Pak. Oh iya, iya memang itu Iya, Pak dulu. Grizan. Kalau kita ya kita nggak tahu biologi. Ya, itu ya. Kita tahunya apa yang Yang kita ditemukan Pak ya. Memang kita tahu. Ya Pak, mau menambahkan sedikit, penemuan fosil-fosil di sini itu ada berdasarkan penggalian dan penemuan surface atau permukaan, bisa di aliran sungai ataupun di perbukitan. Untuk penggalian sendiri kita harus mendapatkan data temuan fosil, misalnya di tebing ada satu fragmen fosil yang kelihatan itu baru bisa digali. Tetapi untuk penggalian tersebut kita harus tentunya mendapatkan izin karena itu termasuk dalam kawasan konservasi. Jadi harus ada izin dari dinas kebudayaan. Jadi nggak asal menemukan terus gali. Biasanya kita menemukan di dinding, kita laporkan ke dinas kebudayaan atau langsung ke BPSMP Sangiran. Dari situ baru yang menggali itu dari orang Sangiran. Jadi untuk kemungkinan masih banyak Pak. Berarti kan si bonggol ini berada di warna hijau. Jadi sepanjang adanya formasi Kalijaga ini masih bisa dimungkinkan adanya fragmen-fragmen lain yang ditemukan. Masih ada, ya hanya di kota saja.
masih banyak kemungkinan. Tapi untuk ini penemuan paling banyak fragmen Homo erectus ada di Bodas. Ada pertanyaan lagi? Dan barangkali mau nanya lagi Dan, yang artinya homo itu apa Dan? Itu aja Dan. Ada reaksi. Yuk, siap. Dua. 1, 2, 3. Bebas. Bener. Jackpot. Dilamane udan. Artefak iya. Main box. Mas, iki. Kita stop set terakhir untuk kali Bodas di sini. Ya bisa kita lihat ini bapak-bapak ibu-ibu ada temuan in situ. Ini ya Pak. Jadi kurang lebih panjang 35 cm. Kalau dia dari bentuk dan ukurannya ini masuk ke dalam persendian Bovidae atau kerbau. Nah, batuannya sendiri ini berada di konglomerat berwarna kehijauan ya. Lalu di atasnya ada batu lempung kehijauan, dan di bagian bawah dari konglomerat ini kembali batu lempung kehijauan. Ini sangat mencirikan formasi Kali Glagah. Berarti benar ini di hulu Sungai Kali Bodas ini tersingkap batuan formasi Kali Glagah yang umurnya 1,8 juta tahun yang lalu. Nah, yang berada di Homo erectus itu batuannya seperti ini Bu, batu lempung. Jadi batu lempung yang memiliki sifat karbonatan kurang dari 30% itu disebut napal. Jadi kalau lebih dari 30% masuknya batu lempung karbonatan, tapi kurang dari 30% termasuknya napal. Ini bisa kita lihat lagi-lagi tidak utuh ya Bu, tidak kepalanya ditemukan, juga bagian lain ditemukan. Kenapa? Karena ini di konglomerat. Konglomerat itu arusnya kuat ya, sifatnya destruktif atau menghancur, merusak ya. Jadi pada saat hewan ini mati, dia mati di aliran sungai purba ya Bu, purba. Jadi terbentur oleh bebatuan, airnya bagian-bagiannya terpisah. Nanti kita di Kali Glagah ada 2016 penemuan Sinomastodon gumiaensis yang kelengkapan fragmennya 70%. Nanti lebih lengkapnya kita di Kali Glagah. Lah, kurang aja lah, macam tadi lah.